Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan unsur pada periode ketiga. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Ali Amron selaku pembina mata pelajaran kimia pada kelas 12 MIPA 7. Dan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raffi Bintang absen 27, Divano Dipa absen 11, Muhammad Cesar Mafione absen 21, Reki Cahya absen 28, dan Calvin Hermawan absen 9. Unsur periode 3. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren atau periodik. Sifat kimia unsur-unsur seiring kenaikan nomor atom. Baris baru dimulai ketika tabel periodik melompati suatu baris dan perilaku kimia mulai berulang. Artinya, unsur-unsur dengan sifat yang sama jatuh pada kolam yang sama. Sifat fisik unsur periode 3. Unsur periode 3 memiliki variasi sifat fisik yang mencakup berbagai sifat seperti radius atom, energi ionisasi, afinitas elektron, konduktivitas termal, dan konektivitas listrik. Misalnya, pada periode 3 elemen mulai dari sodium hingga argon terdapat peningkatan radius atom dari kiri ke kanan. Selain itu, energi ionisasi umumnya meningkat dan konduktivitas listrik cenderung meningkat juga. Namun, sifat ini dapat bervariasi dan tergantung pada sifat masing-masing unsur dalam periode tersebut. Sifat kimia unsur periode 3. Yang pertama, natrium atau disebut Na digunakan dalam pembuatan garam meja serta berbagai senyawa natrium yang penting untuk keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, magnesium atau disebut dengan Mg, penting dalam pembentukan struktur tulang dan fungsi otot, serta digunakan dalam pembuatan logam paduan ringan. Yang ketiga ada aluminium atau disebut dengan Al. Ditemukan dalam banyak produk sehari-hari seperti kaleng minuman, kertas aluminium, dan bahan konstruksi seperti aluminium foil. Yang keempat ada silikon atau Si, digunakan dalam pembuatan kaca, keramik, dan material semikonduktor yang kritis untuk teknologi informasi. Yang kelima, fosfor atau P, esensial untuk pertumbuhan tanaman dan hewan serta digunakan dalam pupuk dan produksi bahan kimia. Yang keenam, sulfur atau S, digunakan dalam industri kimia untuk produksi sulfat dan sulfida serta sebagai bahan dalam pembuatan karet vulkanisir. Yang ketujuh, klor atau Cl, digunakan dalam penyaringan air, pembuatan produk kimia, dan sebagai bahan baku untuk berbagai senyawa kimia. Yang kedelapan ada argon atau Ar, digunakan dalam industri pengelasan dalam produksi lampu pijar dan sebagai atmosfer pelindung dalam berbagai produk industri. Manfaat unsur periode 3 mencakup bidang industri, kesehatan, pertanian, dan teknologi, membuat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kelimpahan unsur periode 3 di alam. Unsur-unsur periode 3 memiliki kelimpahan yang berbeda di alam. Beberapa unsur periode 3 melimpah ditemukan di alam jumlah besar di kerak bumi seperti natrium, magnesium, aluminium, dan silikon. Unsur-unsur ini seringkali merupakan komponen utama mineral dan batuan. Di sisi lain, unsur-unsur seperti fosfor, sulfur, klor, dan argon juga ditemukan di alam, tetapi dalam bentuk yang mungkin kurang melimpah dibandingkan dengan unsur-unsur lain dalam periode tersebut. Kelimpahan suatu unsur juga dapat dipengaruhi oleh faktor geokimia dan formasi geologi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Manfaat unsur periode 3. Unsur periode 3 dalam tabel periodik termasuk natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Berikut adalah beberapa manfaat unsur-unsur tersebut. Natrium atau Na penting untuk keseimbangan cairan dalam tubuh dan fungsi saraf. Magnesium atau Mg berperan dalam aktivitas enzim, kontraksi otot, dan metabolisme energi. Yang ketiga, aluminium atau Al digunakan dalam industri sebagai bahan konstruksi, kemasan, dan banyak produk sehari-hari. Silikon atau Si penting dalam pembuatan bahan semikonduktor untuk elektronik dan juga terdapat dalam struktur rangkaian molekul organik.
5. Fosfor, kritis untuk pembentukan DNA, RNA, dan energi seluler dalam tubuh. 6. Belerang, digunakan dalam industri karet dan pembuatan produk kimia, serta berperan dalam berbagai reaksi biologis. 7. Klor, digunakan dalam penyulingan air minum dan produksi bahan kimia lainnya. 8. Argon, digunakan dalam industri pengelasan dan sebagai gas inert dalam berbagai proses industri. Setiap unsur memiliki peran uniknya. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana sifat fisik unsur-unsur dalam periode 3 berkembang sepanjang baris periode tersebut. Faktor apa saja yang berkontribusi pada variasi ini? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kelimpahan unsur-unsur periode 3 dan distribusinya kerak bumi? Jelaskan. Yang ketiga, pilih satu unsur dari periode 3 dan jelaskan berbagai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana unsur tersebut digunakan dalam industri atau aplikasi lainnya. Yang keempat, diskusikan pola perubahan energi ionisasi dan afinitas elektron pada unsur-unsur periode ketiga. Apakah terdapat tren yang dapat diidentifikasi? Yang kelima, bagaimana unsur-unsur periode 3 berperan dalam pembentukan senyawa dan material yang digunakan dalam teknologi modern? Jawaban nomor 1. Sifat unsur dalam periode 3 berkembang sepanjang baris periode tersebut menunjukkan pola tertentu. Secara umum terdapat peningkatan dalam beberapa sifat seiring berpindah dari kiri ke kanan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada variasi ini melibatkan struktur atom dan prinsip dasar kimia. Yang pertama, radius atom. Radius atom cenderung menurun sepanjang baris periode karena peningkatan daya tarik nuklir pada elektron yang sama. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi umumnya meningkat sepanjang baris periode. Hal ini disebabkan oleh peningkatan daya tarik nuklir pada elektron lapisan terluar. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron cenderung meningkat sepanjang baris periode. Unsur lebih cenderung menerima elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Yang keempat, konduktivitas termal dan listrik. Beberapa unsur seperti logam memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Unsur logam cenderung terdistribusi di sepanjang baris periode. Faktor-faktor ini bersama-sama menciptakan pola dalam sifat fisik unsur periode 3 dan mencerminkan perubahan dalam interaksi antara elektron dan inti atom sepanjang baris periode tersebut. Nomor 2, terdapat hubungan antara kelimpahan unsur-unsur periode 3 dan distribusinya di kerak bumi. Distribusi unsur-unsur ini di kerak bumi dipengaruhi oleh proses geologi dan kimia yang berlangsung selama miliaran tahun. Beberapa hubungan yang dapat dijelaskan melibatkan jenis unsur dan proses geologis tertentu, antara lain yang pertama, logam alkali dan alkali tanah, atau natrium dan magnesium. Unsur-unsur ini umumnya lebih melimpah di kerak bumi karena mudah berinteraksi dengan berbagai mineral dan membentuk senyawa stabil. Yang kedua, aluminium merupakan salah satu unsur paling melimpah di kerak bumi, terutama dalam bentuk mineral seperti bauksit. Yang ketiga, silikon melimpah sebagai komponen utama mineral silikat yang merupakan bagian besar dari kerak bumi. Yang keempat, fosfor dan sulfur. Meskipun fosfor dan sulfur penting bagi kehidupan, distribusi mereka dapat bervariasi di kerak bumi, tergantung pada jenis batuan dan proses geologis tertentu. Yang kelima, klor. Ditemukan dalam bentuk senyawa klorida dan distribusinya dapat terkait dengan informasi batuan tertentu. Faktor geokimia, proses pelapukan, dan aktivitas vulkanik juga memainkan peran dalam menentukan kelimpahan unsur-unsur periode 3 di bagian wilayah geografis. Dengan demikian, sifat-sifat geologis dan kimia kerak bumi berpengaruh pada distribusi unsur-unsur periode 3. Nomor 3. Aluminium memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan luas dalam industri serta aplikasi lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat dan penggunaannya. Yang pertama, kemasan. Aluminium sangat umum digunakan untuk pembuatan kemasan seperti kaleng minuman, wadah makanan, dan foil. Kelebihannya,
yang ringan, tahan korosi, dan dapat didaur ulang membuatnya pilihan yang populer untuk penyimpanan dan pengemasan produk. Yang kedua, konstruksi. Aluminium digunakan dalam industri konstruksi untuk pembuatan profil dan struktur bangunan. Kelebihan beratnya yang rendah, kekuatan yang baik, dan tahan korosinya membuat cocok untuk penggunaan struktural. Yang tiga, transportasi. Aluminium digunakan secara luas dalam industri transportasi, mulai dari pembuatan bodi pesawat, kereta api, hingga sepeda motor. Keberatannya yang rendah dan kekuatan yang baik membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Yang keempat, elektronik. Aluminium digunakan dalam pembuatan berbagai komponen elektronik seperti kabel listrik, heatsink, dan komponen lainnya. Sifat konduktif thermal yang baik membuatnya ideal untuk mengolah panas pada perangkat elektronik. Yang kelima, industri otomotif. Aluminium digunakan dalam pembuatan bagian kendaraan seperti mesin, roda, dan bagian struktural lainnya. Kontribusinya terhadap penurunan berat kendaraan membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Penggunaan luas aluminium dalam berbagai industri menunjukkan fleksibilitas dan manfaatnya dalam mendukung kehidupan sehari-hari serta kemajuan teknologi dan industri. Nomor 4. Secara umum, terdapat tren dalam perubahan energi ionisasi dan afinitas elektron saat kita bergerak dari kiri ke kanan di sepanjang unsur-unsur periode 3 pada tabel periodik. 1. Energi ionisasi. Energi ionisasi cenderung meningkat saat bergerak dari kiri ke kanan di periode 3. Hal ini disebabkan oleh peningkatan daya tarik nuklir terhadap elektron yang terletak pada lapisan terluar. Oleh karena itu, semakin sulit untuk melepaskan elektron tersebut. Yang kedua, afinitas elektron. Afinitas elektron atau kemampuan unsur untuk menerima elektron tambahan juga menunjukkan tren. Umumnya, afinitas elektron cenderung meningkat sepanjang baris periode 3. Ini disebabkan oleh peningkatan daya tarik nuklir pada elektron lapisan terluar, membuat unsur lebih cenderung menerima elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa pengecualian atau variasi kecil dalam tren ini. Sebagai contoh, energi ionisasi magnesium lebih tinggi daripada energi ionisasi aluminium. Meskipun magnesium terletak di sebelah kiri aluminium, variasi ini bisa terjadi karena pengaruh struktur orbital dan interaksi antar elektron. Dengan memahami tren ini, kita dapat memprediksi secara umum bagaimana sifat-sifat ionisasi dan afinitas elektron dapat berubah sepanjang unsur-unsur periode 3 di tabel periodik. Nomor 5. Unsur-unsur periode 3 memainkan peran krusial dalam pembentukan berbagai senyawa dan material yang mendukung teknologi modern. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana unsur-unsur ini berkontribusi. Yang pertama ada silikon. Silikon biasanya digunakan dalam pembuatan bahan semikonduktor, termasuk microprosesor dan chip komputer. Silikon juga membentuk struktur dasar dari berbagai material seperti kaca dan keramik. Yang kedua, aluminium. Aluminium digunakan dalam pembuatan logam paduan ringan yang sering digunakan dalam industri penerbangan, otomotif, dan konstruksi. Aluminium juga digunakan dalam industri kemasan, pembuatan foil, dan produk konsumen lainnya. Yang ketiga ada fosfor. Fosfor berperan penting dalam pembentukan senyawa fosfat yang digunakan dalam pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Fosfor juga ditemukan dalam senyawa ATP yang menyimpan energi dalam sel hidup. Yang keempat, sulfur. Sulfur biasanya digunakan dalam industri kimia untuk produksi sulfuric acid yang merupakan bahan kimia dasar untuk berbagai produk, termasuk pupuk, deterjen, dan baterai. Yang kelima, klor. Klor digunakan dalam pembuatan berbagai senyawa kimia seperti natrium klorida atau garam, hidrogen klorida atau asam klorida, dan polivinil klorida atau PVC yang biasanya digunakan dalam industri plastik. Yang keenam, argon. Argon digunakan sebagai atmosfer pelindung dalam proses pengelasan untuk mencegah reaksi logam dengan oksigen di udara. Juga digunakan dalam produksi lampu pijar untuk menciptakan atmosfer yang tidak reaktif.
Penting untuk dicatat bahwa unsur-unsur periode 3 ini seringkali bekerja bersama dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa kompleks dan material inovatif yang digunakan dalam teknologi modern. Kontribusi ini mencakup bidang seperti elektronika, konstruksi, pertanian, dan industri kimia. Cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila kalian punya pertanyaan-pertanyaan atau ada yang masih bingung dari penjelasan kami, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.